Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Putu Novi Ekayanti akan membawakan sebuah modul pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia berbasis digital pada kelas 10 SMA atau SMK. Baik adik-adik semua, pada bab 3 kita akan belajar kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, mata pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Pada kegiatan pembelajaran 1, suprastruktur dan infrastruktur politik dan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran kegiatan ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan kaidah suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua, menganalisis macam-macam lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Adapun uraian materinya, yang pertama suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang pertama itu ada suprastruktur. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan antara lembaga satu dengan yang lain. Suprastruktur politik bergerak secara formal, meliputi ras politika, bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, adik-adik semua pada materi sebelumnya kita sudah belajar macam-macam kekuasaan tersebut. Yang kedua, infrastruktur politik Indonesia. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuasaan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Adapun 4 kelompok infrastruktur, yang pertama itu partai politik yang disebut dengan politik parti. Yang kedua, kelompok kepentingan interest group. Yang ketiga, kelompok penekanan influence group. Yang keempat, media komunikasi politik. Bagian B, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara adalah lembaga yang memiliki wewenang dan tugas yang membedakan dalam pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia yang mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukan. Garis besar tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuasaan infrastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR adalah lembaga negara, bukan lembaga tertinggi. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Yang keempat ada Badan Pemeriksa Keuangan yang disebut dengan BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara, pasal 23E ayat 1 Undang-Undang 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR
DPD, dan DPRD, Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang kelima ada Mahkamah Agung, atau disebut dengan MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 1945. Yang keenam itu ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, salah satunya itu untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap UUD. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang ketujuh ada Komisi Yudisial atau disebut dengan KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang 1945. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan martabat dan perilaku hakim. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang disebut dengan DPD. DPD merupakan bagian kegiatan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Kemudian DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota di negara RI Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berhubungan dengan daerah di negara. Adapun tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1, 2, 3 Undang-Undang 1945. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, ada Presiden. Syarat menjadi presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon yang diatur pada pasal 6A ayat 1 Undang-Undang 1945. Kekuasaan presiden meliputi menurut Undang-Undang 1945 amandemen sebagai berikut. Salah satunya yang pertama itu membuat undang-undang bersama DPR, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, pasal 10. Yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, pasal 11. Baik adik-adik, kita akan lanjut pada kegiatan pembelajaran 2, di mana kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran pertama yang membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua itu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kegiatan pembelajaran 2, kita akan membahas tata kelola pemerintahan yang baik dalam partisipasi warga negara
dalam sistem politik di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan tentang konsep ideal tata kelolahan pemerintahan, serta 2. Menjelaskan langkah yang dapat dilakukan warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia. Uraian materi yang pertama, tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi. A. Unsur tata kelola pemerintahan. Adapun 3 unsur pokok yang bersifat sinergi dalam tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut. Yang pertama, unsur pemerintahan yang percaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, ada unsur warga masyarakat stakeholder. Adik-adik perlu ketahui, adapun ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. United Nations Development Program yang disingkat UNDP menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat. Yang kedua, adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Yang ketiga, pemerintahan yang bersifat transparan. Yang keempat, pemerintahan mempunyai daya tangkap terhadap berbagai pihak. Adapun tata kelola pemerintahan yang berhubung dengan struktur pemerintahan, pengaturan hubungan infrastruktur pemerintahan dapat terkoordinasi secara baik, sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang yang ada pada masing-masing lembaga atau instansi terkait. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Bentuk partisipasi politik. Berikut adalah upaya-upaya penerapan partisipasi politik sebagai tempat dalam aspek kehidupan. Yang pertama itu di lingkungan sekolah. Nah, adik-adik pasti tahu setiap tahunnya pasti ada pemilihan ketua OSIS. Nah, itu termasuk salah satu contoh partisipasi yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua itu ada di lingkungan negara, yaitu bisa dilihat pada gambar mengikuti kegiatan pendidikan bela negara. Yang ketiga di lingkungan masyarakat. Nah, salah satunya bentuk partisipasi di lingkungan masyarakat bisa diperhatikan pada gambar berikut ini, yaitu kegiatan kerja bakti, di mana di sini warga negara ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekitarnya. Baik adik-adik, dari kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 2 dapat dirangkum atau dapat disimpulkan bahwa suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan antara lembaga satu dengan yang lain. Suprastruktur politik bergerak secara formal meliputi trias politika, bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuasaan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infrastruktur mempunyai infrastruktur, yaitu partai politik, politik part,
kelompok kepentingan yang disebut dengan interest group. Yang ketiga, kelompok penekanan influence group. Yang keempat, media komunikasi politik, political communication media. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 6, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat disebut dengan MPR, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat disebut dengan DPR, Badan Pemeriksaan Keuangan disebut dengan BPK, Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, Komisi Yudisial KY, Dewan Perwakilan Daerah DPD. Adapun tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen membangun yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi. Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik ini mengacu pada keikutsertaan warga negara berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahap kebijakan, mulai dari sejak perbuatan, keputusan, sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Nah, adik-adik, demikianlah pemaparan materi bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kurang lebihnya, mohon maaf, akhir kata saya ucapkan sekian dari saya. Terima kasih.